Halo, selamat pagi. Dalam tanaman karet, kita akan menyadap untuk memperoleh getahnya. Nah, untuk memperoleh getah yang maksimal dari tanaman karet, perlu ada sebuah teknik dan manajemen yang baik. Nah, mahasiswa praktik umum saya, Daniel Kristianto, akan menjelaskan hasil praktik umum dia perihal manajemen penyadapan tanaman karet. Selamat belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Daniel Kristianto, NPM 1914161044. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat pengalaman saya melaksanakan praktik umum di PTPN 7 Unit Y Berulu. PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Y Berulu berada di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Perusahaan ini berasal dari pengambil alihan perusahaan milik Belanda yang dilakukan secara serentak oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 Desember tahun 1957. PT Perkebunan Nusantara 7 berkonsentrasi pada budidaya tanaman karet dan pengolahan lateks. Tanaman karet berasal dari negara Brazil. Pertama kali masuk di Indonesia, tanaman karet ditanam di Kebun Raya Bogor. Pada tahun 1876, tanaman karet mulai dibudidayakan di Indonesia. Tanaman karet merupakan salah satu komoditas pertanian ekspor yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bagian tanaman karet yang dimanfaatkan yaitu kayu dan lateks. Berikut ini merupakan klasifikasi tanaman karet. Penyadapan merupakan suatu tindakan membuka pembuluh lateks supaya lateks yang terdapat di jaringan pembuluh tanaman dapat keluar. Penyadapan dilakukan menggunakan pisau sadap. Untuk pisau sadap bawah atau DTS menggunakan pisau Sodechi, dan untuk sistem sadap atas atau UTS menggunakan pisau sadap pacekung. Untuk memperoleh hasil yang optimal pada penyadapan, maka harus mengikuti tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu sensus pohon. Umur tanaman karet yang siap disadap berumur 5-6 tahun dengan ketebalan kulit 7 mm dan lilit batang lebih dari sama dengan 45 cm. Matang sadap kebun yaitu 60-70% tanaman karet dari populasi dalam suatu kebun. Persiapan buka sadap mengikuti aturan tata guna panel yang diterapkan pada tanaman. Pemasangan peralatan sadap yaitu talang dan mangkuk sadap pada pokok tanaman. Penyadapan perlu memperhatikan kedalaman, ketebalan, serta frekuensi penyadapan. Penerapan tata guna panel bertujuan untuk memastikan posisi panel yang akan disadap sesuai dengan umur dan metabolisme tanaman untuk memperoleh produksi yang optimal sesuai dengan potensi pohon. Tata guna panel dapat meningkatkan efisiensi penggunaan kulit dan umur ekonomi tanaman. Tata guna panel mengatur tentang arah dan sudut sadap, tinggi bukaan sadap, panjang irisan, letak sadapan, aplikasi stimulan, dan frekuensi penyadapan. Pembukaan panel dimulai dari sadap bawah 130 cm dari permukaan tanah. Penyadapan dimulai dari arah timur, panel B01 sadap setengah spiral pada tahun pertama sampai tahun ke-6. Kemudian penyadapan pindah ke arah barat, panel B02 sadap setengah spiral pada tahun ke-7 sampai tahun ke-10, tahun ke-15 serta tahun ke-20. Penyadapan pindah ke arah timur, sadap atas seperempat spiral
pada panel H01.1 pada tahun 11, tahun ke-16, tahun ke-21, dan tahun ke-25. Penyadapan pindah ke panel H01.2 sadap seperempat spiral pada tahun ke-12, tahun ke-17, tahun ke-22, dan tahun ke-26. Selanjutnya, penyadapan pindah ke arah barat sadap seperempat spiral pada panel H02.1 pada tahun ke-13, tahun ke-18, dan tahun ke-23. Selanjutnya, penyadapan pindah pada panel H02.2 sadap seperempat spiral pada tahun ke-14, tahun ke-18, dan tahun ke-24. Stimulan merupakan zat pengatur tumbuh yang digunakan untuk meningkatkan produksi lateks tanaman karet supaya tanaman dapat menghasilkan lateks lebih banyak. Pengaplikasian stimulan bertujuan untuk meningkatkan produksi lateks, mengefisiensikan penggunaan kulit, dan menghemat tenaga kerja. Kebutuhan stimulan untuk tiap pokok tanaman karet sebanyak 0,7 mili. Untuk sistem sadap atas, konsentrasi stimulan yang diaplikasikan 3,3%, dan untuk sistem sadap bawah, konsentrasi stimulan yang diaplikasikan 2,5%. Pengaplikasian stimulan dilakukan dengan cara mencelupkan sikat atau kuas pada larutan stimulan, kemudian menggosokkannya pada bidang sadap dari bidang atas sadapan menuju bidang bawah sadapan, kemudian kembali lagi ke bidang atas sadapan. Dalam melaksanakan penyadapan tanaman karet, manajemen sumber daya manusia, terutama pengelolaan tenaga penyadap, menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Tinggi atau rendahnya produksi lateks yang dihasilkan suatu perusahaan dapat disebabkan oleh kinerja penyadap. Kinerja penyadap dapat diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas kerja. Mutu sadapan yang dihasilkan penyadap sangat berpengaruh terhadap panjang pendeknya umur ekonomis tanaman, tinggi rendahnya produktivitas tanaman, dan besar kecilnya premi yang diterima oleh penyadap. Manajemen penyadapan harus dilaksanakan secara tepat dan bijaksana, agar komponen-komponen penyadapan seperti tenaga kerja penyadap, frekuensi penyadapan, konsumsi kulit, dan aplikasi stimulan dapat saling terkoordinasi sesuai dengan perencanaan produksi kebun. Berikut ini merupakan parameter yang digunakan PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Waberulu untuk melakukan penilaian kinerja penyadap. Parameter yang digunakan yaitu luka kayu, pemakaian kulit, kedalaman sadapan, sudut sadapan, senderan atau paret belakang, lateks tidak dipungut, tanda bulan, pengumpulan sekerat, kelengkapan alat sadap, dan sodok. Baiklah, itulah penjelasan singkat kegiatan praktikum umum saya di PTPN 7 Unit Waberulu. Terima kasih yang sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.